Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda Buton. Pada kesempatan pagi ini saya kembali berada di kebun durian. Hari ini aktivitasnya saya akan melakukan kembali pengecekan pada kondisi tanaman durian saya yang ada di kebun ini. Seperti apa ya, karena sudah 2 hari ini hujan panas, cuacanya tidak menentu ya. Jadi dengan cuaca tidak menentu, kita harus selalu melakukan pengecekan pada tanaman durian kita ya, agar supaya kita bisa mengontrol pertumbuhannya. Alhamdulillah di pohon yang ini masih aman sahabat. Ini daunnya juga masih hijau, terubusnya juga bagus sahabat, seperti ini. Walaupun daunnya subur seperti ini, tetap kita selalu melakukan pengecekannya agar supaya perkembangan tanaman durian kita ini bisa kita kontrol ya, terutama di bagian batangnya. Karena biasanya walaupun daunnya subur dan aman perkembangannya seperti ini, tapi di bagian batangnya biasanya kadang terserang hama ya. Jadi tujuan dari pengecekan rutin yang saya lakukan di kebun ini yaitu untuk mengontrol serangan hama ya, ataupun mengidentifikasi serangan hama itu dari awal ya. Jadi sebelum parah, kita akan coba mengendalikannya jika memang ada indikasi-indikasi kemungkinan ada serangan hama pada tanaman durian kita ya. Jadi batang pohonnya seperti ini tetap kita cek, di percabangannya juga harus kita cek ya. Jangan sampai ada penggerek yang merusak tanaman durian kita ya. Nah, untuk melakukan pengecekan seperti ini dari pangkal pohonnya sampai di percabangannya seperti ini, biasanya saya tetap amati ya sahabat. Jika di bagian pohon dan cabangnya aman, daunnya juga aman, berarti perkembangannya masih dikategorikan aman ya sahabat. Untuk pengecekan rutin seperti ini bagi saya ini sangat penting, karena dari sinilah kita akan bisa mengetahui perkembangan tanaman durian kita ya. Jika pengecekannya tidak rutin, biasanya kita kadang kita kecolongan ya, sudah terserang penyakit ataupun hama tanaman durian kita, baru kita akan mengobatinya ya. Dan prinsipnya dalam merawat durian lebih bagus mencegah ya dari serangan hama dan penyakit ketimbang untuk mengobatinya sahabat. Karena untuk mengobati serangan hama ataupun penyakit pada tanaman durian ini tidak mudah juga ya sahabat. Kadang 2-3 kali semprot baru bisa dikendalikan. Oke sahabat, kita lanjut ke pohon yang berikutnya. Ini sudah mulai mekar daunnya ya. Biasanya kalau daunnya masih muda seperti ini serangan belalang yang paling intens ya biasanya, karena mereka paling suka makan daun durian yang masih muda seperti ini sahabat. Percabangannya juga masih terlihat aman. Ini sahabat ada sedikit serangan di sini. Ini jika sudah melihat tanaman durian kita seperti ini harus diwaspadai sahabat. Ini gejala awal serangan hawar daun ya. Jadi jangan diabaikan ya kalau sudah mendapati tanaman durian kita seperti ini.
Ciri-cirinya ada semacam benang yang putih-putih di bawah daun seperti ini. Ini kurang jelas ya. Saya akan coba perlihatkan yang menempel di batangnya. Seperti ini sahabat, ini. Seperti ini. Ini yang putih ini adalah jamur hawar ya. Jamur hawar daun yang sering menyerang tanaman durian kita sahabat. Hawar daun seperti ini biasanya menyerang tanaman durian yang subur ya. Yang subur daunnya. Biasanya yang kandungan nitrogennya tinggi. Jadi sebisa mungkin sebelum menyebar serangan hawar daun seperti ini, kita harus segera kendalikan ya. Jangan dibiarkan ya, karena bila kita biarkan, jamur ini akan sangat cepat menyebar sahabat. Apalagi di musim hujan ya. Ini untuk percabangan yang lain terlihat aman sahabat, seperti ini. Tapi di cabang yang ini sudah mulai ada tanda-tanda serangan hawar daun. Ini sudah diserang di ranting yang ini. Biasanya hawar daun ini akan merontokkan daun dari tanaman durian kita ya. Jadi cepatnya harus kita coba kendalikan jika kita sudah menemukan tanaman kita terserang jamur seperti ini ya. Kondisinya tanaman durian ini sebenarnya sehat sahabat, seperti ini. Tapi begitulah, yang namanya hawar daun pasti menyerang tanaman durian yang sehat ya, bukan yang sakit-sakitan. Seperti itu. Jadi untuk hawar daun harus kita waspadai jika tanaman durian kita terlihat subur sahabat. Oke, kita lanjut ke pohon yang berikutnya. Ini juga alhamdulillah masih rimbun, perkembangannya masih cukup baik sahabat. Daunnya juga lebar, aman. Ini jenis dur hitam ya. Daunnya seperti ini daun mudanya. Oke sahabatku, bagi yang baru mampir, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga dibagikan jika memang ini dirasa bermanfaat ya. Ini ada belalang yang baru selesai ganti kulit ya. Ini belalang ya sahabat. Ini belalang seperti ini yang paling banyak ya, yang saya dapati di pohon durian saya ini, yang memakan tanaman durian yang masih muda ya sahabat. Jadi sebisa mungkin saya 15 hari sekali untuk mengendalikan hama belalang, saya gunakan insek ya. Saya semprot. Walaupun ada sebagian juga yang tetap dimakan belalang ya. Seperti ini sahabat. Ini dimakan belalang. Tapi tidak masalah ya, yang penting jangan semua daunnya dimakan ya. Kalau hanya 1-2 daun yang dimakan, kita anggap itu sedekah ya. Jadi untuk mengendalikannya, setiap 15 hari saya melakukan penyemprotan insektisida ya, fungisida. Tapi jika terindikasi ada serangan hawar daun, bisa lebih intens ya dalam melakukan penyemprotan sampai hawar daunnya benar-benar hilang ya. Untuk percabangannya bisa kita lihat masih cukup lumayan aman sahabat, seperti ini. Ini daunnya yang kuning ini daunnya yang sudah tua ya, seperti ini. Ini sudah waktunya gugur, seperti ini sahabat. Oke sahabatku, untuk video saya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akan lanjut lagi untuk pengecekannya. Bagi yang sudah mengikuti video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikannya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang melimpah. Oke sahabat, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun tindakan yang kurang baik, saya mohon maaf ya. Dan juga jika ada saran dan masukan dari para sahabat mengenai perkembangan tanaman durian ataupun pengendalian hama dan penyakit pada tanaman durian, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri videonya.
Semoga ini bisa menginspirasi bagi kawan-kawan yang juga masih membudidayakan tanaman durian yang masih pemula seperti saya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.